datang di podcast kami. Senang banget rasanya bisa kembali menemani kalian di kesempatan hari ini. Seperti biasa, kita bakal ngobrol santai dengan topik yang pastinya relevan buat kamu yang sedang merintis usaha, baru mau mulai bisnis, atau bahkan sudah menjalankan tapi ingin memperkuat fondasinya. Di kesempatan kali ini kita bakal masuk ke dunia bisnis dari sudut pandang yang paling mendasar tapi juga paling penting, yaitu tentang pentingnya manajemen usaha, cara membangun organisasi usaha, serta aspek hukum dan legalitas dalam organisasi usaha. Tiga hal ini sering banget dianggap sepele sama pelaku usaha pemula, padahal justru jadi penentu apakah bisnis bisa berjalan dalam jangka panjang atau tidak. Bersama aku Cahaya yang akan memandu jalannya diskusi. Dan tentu saja dengan kehadiran narasumber kita yang pertama ada Aku Amelia, aku Suci, aku Naya, aku Zakia. Kita bakal bahas lengkap mulai dari kenapa manajemen usaha itu krusial, bagaimana membangun struktur organisasi yang jelas dan efisien, sampai aspek hukum yang sering bikin bingung tapi wajib banget dipahami dan bisnis kamu aman secara legal. Jadi buat kamu yang lagi mikir mau buka usaha, lagi merintis dari nol, atau bahkan sedang mengembangkan bisnis yang sudah berjalan, jangan kemana-mana, pastikan kamu simak sampai akhir karena banyak banget insight penting yang sayang banget kalau dilewatin. Pertanyaan pertama kepada Suci, menurut kamu kenapa sih manajemen usaha itu penting dalam menjalankan sebuah bisnis? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Kenapa sih manajemen usaha itu penting dalam manajemen bisnis? Yaitu manajemen usaha karena dia sebenarnya adalah otak dari sebuah bisnis. Tanpa manajemen usaha itu berjalan tanpa arah yang jelas. Dengan manajemen, semua komponen usaha mulai dari keuangan, pemasaran, produksi, hingga sumber daya manusia bisa bergerak secara teratur dan saling mendukung. Misalnya, dalam hal keuangan, manajemen membantu memastikan bahwa pemasukan dan pengeluaran tercatat dengan benar. Dalam produksi, manajemen memastikan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan tetap konsisten. Selain itu, manajemen membantu pemilik usaha menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, apa target penjualan bulan depan, apa rencana pengembangan usaha. Tanpa manajemen, bisnis bisa jalan asal jalan, tapi nggak akan tahu apakah dia berkembang atau menetap. Jadi, sebenarnya manajemen itu bukan hanya penting, tapi wajib kalau kita ingin usaha yang profesional dan terkenal. Dalam buku Kewirausahaan Era Digital, menurut karangan Bapak Hasrul Piliang, mengapa sih wirausaha itu penting? Menurutnya yaitu pengusaha memiliki prinsip di mana bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian, yang memerankan kalau kita harus mengusahakan lebih di awal untuk mencapai hasil yang diinginkan di akhir. Contohnya seperti bapak pemilik Jeko dan pemilik Aiger. Ada juga yang di dalam buku tersebut menjelaskan bagaimana mindset dan pola pikir dari seorang pengusaha bisnis. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, kalau nggak ada manajemen yang baik, apa saja dampaknya bagi sebuah usaha? Baiklah, jika tidak ada manajemen usaha yang baik, bakal terjadi kekacauan dalam bisnis, dan semuanya cukup berbahaya untuk keberlangsungan bisnis. Pertama, tanpa manajemen usaha bisa mengalami kebocoran besar-besaran. Uang keluar tidak jelas arahnya, bahkan bisa terjadi kesalahan pembelian yang bikin rugi. Dan pekerjaan dalam tim jadi kacau. Ada yang bekerja terlalu berat, ada yang bekerja terlalu ringan, dan ada yang cuma santai-santai aja. Risiko lainnya adalah di kualitas produknya atau layanan, jadi nggak stabil. Padahal di dunia usaha kualitas itu nomor satu. Pelanggan bisa sangat berpindah hati ke lain produk. Kita membuat produk kita jadi tidak konsisten. Lalu yang paling penting, tanpa manajemen usaha susah berkembang. Kita nggak bisa ngatur strategi jangka panjang, nggak tahu kapan harus ekspansi, dan nggak bisa ngukur performa usaha. Akhirnya usaha jalan di tempat, bahkan bisa gulung tikar ataupun bangkrut. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci. Pertanyaan selanjutnya kepada Naya. Kalau kita mau membangun organisasi usaha, apa sih hal pertama yang harus dipikirkan? Hal pertama yang penting kita
organisasi usaha adalah menentukan pembagian tugas. Kita harus jelas dulu siapa yang melakukan apa. Ini kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya sangat menentukan arah kerja organisasi. Kalau sejak awal peran setiap orang sudah ditentukan, semua anggota tim bisa fokus pada tugas masing-masing tanpa kebingungan. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab mengatur keuangan, siapa yang pegang pemasaran, siapa yang urus operasional, dan siapa yang memantau kualitas. Dengan begitu, tidak ada pekerjaan yang tumpah tindih atau saling berebut. Orang juga tidak merasa ragu atau menunggu perintah karena mereka sudah tahu apa yang menjadi bagiannya. Selain membuat alur kerja jadi rapi, pembagian tugas yang jelas juga membantu proses koordinasi. Kalau ada masalah, kita tahu harus menghubungi siapa. Kalau ada keputusan yang harus dibuat, kita tahu siapa yang punya wewenang. Jadi, dari awal struktur organisasi yang jelas itu ibarat fondasi. Kalau fondasi kuat, usaha lebih mudah berkembang dan tidak cepat goyah saat menghadapi tantangan. Baik, pertanyaan selanjutnya, kenapa struktur organisasi itu penting dalam sebuah usaha? Organisasi yang jelas membuat usaha lebih kuat karena semuanya berjalan dengan teratur. Ketika setiap orang tahu tugas, tanggung jawab, dan batasan pekerjaan, bisa selesai lebih cepat dan lebih efektif. Tidak ada tugas yang menumpuk di satu orang dan tidak ada konflik karena peran yang saling tumpang tindih. Organisasi yang rapi juga membuat komunikasi dalam tim jadi lebih lancar. Kita tahu harus menghubungi siapa kalau butuh laporan, siapa yang mengambil keputusan di bidang tertentu, dan siapa yang harus diajak diskusi kalau ada masalah. Harus informasi jadi jelas, tidak simpang siur. Keuntungan paling besar terasa ketika usaha mulai berkembang. Ketika jumlah karyawan bertambah, konsumen meningkat, atau tantangan usaha makin besar. Organisasi yang struktur membantu semua tetap terkendali. Karena alur kerja sudah tertata, perusahaan tidak mudah kacau meski tekanan naik. Jika organisasi yang rapi, yang jelas bukan hanya membuat pekerjaan rapi, tapi juga membuat usaha lebih tanggung, stabil, dan siap menghadapi perubahan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Zakia. Bicara soal aspek hukum, apa saja legalitas yang biasanya harus dimiliki sebuah usaha? Biasanya sebuah usaha perlu memiliki beberapa bentuk legalitas yang penting agar diakui secara resmi oleh pemerintah. Yang paling dasar adalah NIB atau nomor induk berusaha yang sekarang bisa dibuat lewat OSS. NIB ini ibarat identitas resmi sebuah usaha. Dengan punya NIB, usaha dianggap sudah terdaftar dan bisa menjalankan berbagai aktivitas secara legal. Selain itu, usaha juga membutuhkan izin usaha berdasarkan bidangnya. Misalnya kalau usaha bergerak di bidang kuliner, biasanya dibutuhkan izin seperti izin edar tertentu. Kalau bergerak di bidang jasa, bisa juga memerlukan persyaratan tambahan tergantung jenis usahanya. Intinya setiap bidang punya aturan masing-masing yang harus dipenuhi agar operasional usaha dianggap layak dan aman. Kemudian pemilik usaha juga perlu memiliki NPWP. NPWP ini diperlukan untuk urusan perpajakan, kerja sama bisnis hingga pengajuan perbankan seperti pinjaman atau pembukaan rekening bisnis. Lalu kalau ingin usahanya lebih formal, pemilik usaha bisa memilih mendirikan badan usaha seperti PT. Dengan bentuk badan usaha yang jelas, kegiatan bisnis jadi lebih terstruktur dan punya kedudukan hukum yang lebih kuat. Baik, pertanyaan selanjutnya, kenapa legalitas itu penting bagi pemilik usaha? Legalitas sangat penting karena memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha. Dengan legalitas yang lengkap, usaha tidak hanya berjalan aman, tetapi juga terhindar dari risiko pengawasan, denda, atau penutupan akibat tidak memenuhi aturan pemerintah. Legalitas juga membangun kepercayaan konsumen. Ketika usaha memiliki izin resmi, orang cenderung lebih yakin karena produk atau layanan yang diberikan aman, berkualitas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Selain itu, legalitas membuka peluang untuk bekerja sama dengan pihak lain, seperti supplier besar, investor, atau lembaga keuangan. Banyak mitra bisnis hanya mau bekerja sama jika usaha tersebut sudah legal, karena dinilai lebih profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang tidak kalah penting, legalitas membuat usaha lebih mudah berkembang.
Dengan dokumen resmi, kita bisa mendaftar program bantuan pemerintah, mengajukan pendanaan, hingga memperluas kegiatan usaha ke wilayah baru. Legalitas bukan hanya formalitas, tetapi fondasi agar bisnis bisa tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada Zakia. Pertanyaan selanjutnya kepada Amel. Menurut Amel, bagaimana cara biar manajemen usaha bisa tetap berjalan dengan baik? Cara yang paling penting itu yaitu evaluasi. Melakukan evaluasi secara rutin ini bukan cuma dilihat dari laporan keuangan, tapi juga menilai efektivitas strategi pemasaran, kualitas layanan hingga kepuasan pelanggan. Misalnya, kalau selama 3 bulan penjualan turun, evaluasi bisa bantu kita tahu apakah masalah di kualitas produk, harga, atau promosi yang kurang. Komunikasi dalam tim juga harus lancar. Setiap orang di usaha harus tahu tugasnya dan tujuan perusahaan. Contohnya, kalau bagian produksi yang nggak tahu bahwa ada promo besar di media sosial, mereka bisa salah memperkirakan jumlah stok. Ini bisa berujung pada keterlambatan pesanan dan pelanggan kecewa. Ditambah lagi, manajemen usaha perlu disiplin dalam perencanaan dan pencatatan. Contohnya, usaha minum yang rajin mencatat stok bahan baku akan lebih cepat tahu kalau ada bahan yang hampir habis. Dengan begitu, mereka bisa belanja dengan lebih cepat sebelum pelanggan kehabisan menu favoritnya. Manajemen yang rapi bikin usaha lebih stabil dan mudah dikontrol dan siap menghadapi perubahan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, kalau soal legalitas usaha, apa kesalahan yang sering dilakukan orang waktu mulai bisnis? Kebanyakan orang banyak menunda legalitas usaha karena mereka semangat buka usaha dulu sebelum baru ngurus izin belakangan. Misalnya, banyak penjual makanan yang langsung buka lapak tanpa NIB. Saat ada razia dari pemerintah daerah, mereka bisa ditegur, bahkan diminta tutup sementara karena belum punya izin resmi. Kesalahan lain adalah kurang teliti membaca syarat izin. Contohnya, pemilik barbershop mikir hanya butuh izin usaha biasa, padahal jenis usaha yang memerlukan izin tambahan terkait jasa pelayanan karena tidak persyaratan yang lengkap. Mereka harus bolak-balik revisi dokumen dan harus proses perizinan jadi lebih lama. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Wah, seru banget diskusi kita hari ini. Semoga pembahasan tentang manajemen usaha, organisasi bisnis, dan legalitas ini bisa menjadi insight buat kamu semua yang sedang merintis bisnis. Terima kasih untuk narasumber kita dan terima kasih buat kamu juga yang udah mendengarkan. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dadah!